Kalian kemarin pasang bendera setengah tiang nggak? Lupa kalian? 30 September pasang bendera setengah tiang. Walau presiden nggak menyuruh, tak peduli kita. Ini kan nggak lama lagi presiden ini. 1945 kita merdeka. Ulama-ulama sudah mulai memikirkan bagaimana Indonesia ini setelah merdeka punya partai Islam. Maka 3 minggu setelah Indonesia merdeka, merdeka 17 Agustus, 7 September, didirikanlah oleh ulama-ulama, dibuatlah Kongres Umat Islam yang pertama di Yogyakarta, dipimpin oleh Yai Hashim Asy'ari, pendiri NU. Berdirilah partai Islam pertama, Masyumi, Majelis Syura Indonesia, 3 minggu setelah Indonesia merdeka, September 1945. Keinginan ulama se-Indonesia pada Kongres Umat Islam pertama, kemarin Kongres Umat Islam ke-6 di Jogja, yang pertama itu keinginannya ketika setelah merdeka politik Indonesia dipegang oleh orang Islam, partai Islam hanya boleh satu, yaitu Partai Majelis Syura Indonesia, Masyumi. 1945 merdeka, Bung Karno belum bisa bikin pemilu, tidak ada uang. Pemilihan umum baru bisa dibuat 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Pemilu pertama 1955. Banyak sekali partai waktu itu, tapi 4 yang menang. 4 menang itu yang paling besar. PNI, Partai Nasionalis Indonesia, itu pimpinan Bung Karno. Masyumi sama-sama dapat 58 kursi konstituante. Yang ketiga Partai NU, yang keempat Partai PKI, Partai Komunis Indonesia. Kenapa ada Partai NU? Kan Yai Hashim Asy'ari mendirikan Partai Masyumi, nggak boleh ada partai Islam yang lain. Beberapa bulan sebelum pemilu 55, Bung Karno naik haji. Tokoh-tokoh NU, Idham Khalid dan lain-lain naik haji juga. Entah apalah lobi Bung Karno waktu itu, entah apa janji Bung Karno sama pemuka-pemuka NU, pulang naik haji, NU keluar dari Masyumi, membuat Partai NU, Partai Nahdlatul Ulama, keluar dari Masyumi. Padahal yang mendirikan Masyumi adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, anaknya Wahid Hashim Asy'ari, orang tua Gus Dur, keluar dari Masyumi bersama Idham Khalid dan kawan-kawan, membuat Partai Nahdlatul Ulama, keluar. Nomor 3 dia, pemenang 1 PNI dengan Masyumi, nomor 2 PKI, nomor 3 NU, nomor 4 PKI. Tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar 45 yang baru. Sebab Undang-Undang Dasar 18 Agustus adalah Undang-Undang Dasar 1945. 4 tahun sidang sampai tahun 59 enggak berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Dibuat oleh Masyumi Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Islam Indonesia. Sudah jadi draftnya, saya udah baca, mertua saya udah punya 1 bundel. Tetapi ketika diajukan di konstituante, PKI dan NU menolak. Tahun 55 itu keluarlah berita di koran-koran, NU itu Islam semangka, luarnya hijau dalamnya merah. Luarnya hijau dalamnya merah. NU adalah Islam semangka, luarnya hijau dalamnya merah. Luarnya Islam tapi kerja sama PKI. Saya ketemu Gus Dur, saya tanya bagaimana ini Gus Dur? Harus diklarifikasi nih, sebab saya mendengar begitu. Kecil-kecil saya kan mendengar cerita itu. Kata Gus Dur, karena cintanya NU dengan NKRI, terlalu cinta NU itu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mau Indonesia dipecah, maka mereka bertahan agar semua menerima dengan suara bulat. Itu alasan Gus Dur dan ditulis di Kompas. Setelah saya tanya itu, 1959 5 Juli Bung Karno mengeluarkan dekret presiden bahwasanya konstituante dibubarkan oleh Bung Karno, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Ini penting, sebab sekarang PDI termasuk Ibu Megawati di mana-mana menceritakan bahwasanya Pancasila kita adalah Pancasila 1 Juni. Pancasila kita adalah Pancasila 1
1 Juni. Kita menolak itu enggak. Dengan tegas saya katakan malam ini, Pancasila kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945, satu hari setelah merdeka, yang diperkuat dengan 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila yang diramu oleh Muhammad Yamin, orang Minang, orang Awak. Kalau Pancasila yang diramu oleh Bung Karno 5 juga, tapi bunyinya yang pertama ketuhanan. Tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu nomor 5. Versi Bung Karno 1 Juni, Pancasila itu yang pertama adalah nasionalisme. Yang kelima baru ketuhanan. Tidak ada yang Maha Esa, nggak ada ketuhanan gitu aja. Dalam BPUPKI diramulah oleh Muhammad Yamin, keluarlah yang 5 yang sekarang itu. Pancasila kita adalah kemanusiaan, ketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab dalam persatuan Indonesia dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Muhammad Yamin yang ramu itu. Bukan versi Bung Karno. Karena versi Bung Karno nasionalisme nomor 1, ketuhanan nomor 5. Sampai sini paham? 1959 akhir Bung Karno membubarkan Masyumi. Ketuanya Muhammad Nasir almarhum. Dibubarkan Masyumi. Termasuk tadi kerapatan. Majelis Tinggi Kerapatan Minang dihapus juga, sama itu, dihapus. 1960 Bung Karno mengeluarkan politik namanya Nasakom, nasionalis agama dan komunis. Nasionalis agama dan komunis. Bung Karno pidato di PBB dengan bangga mengatakan, komunis dengan agama di mana-mana perang, nggak pernah damai. Nasionalis dengan PKI komunis di mana-mana perang. Tapi di Indonesia, di meja makan Bung Karno, nasionalis, agama, dan komunis bersatu. Wah, bangga Bung Karno. Bikin Nasakom. 1960. Pendiri PKI Tan Malaka. Salah satu pendiri PKI Tan Malaka, orang Awak, orang Payakumbuh. Pendiri PKI Tan Malaka. Tapi tahun 60 Tan Malaka keluar dari PKI. Dia lihat di PKI udah gak beres nih. PKI sudah mulai mau mengkhianat ini. Sebab PKI udah mengkhianat tahun 48, betul nggak? Muso tahun 1926, tahun 1948, terakhir tahun 1960. Masyumi itu apa namanya? Tan Malaka sudah keluar dari PKI tahun 60. Beliau membuat satu partai baru, musyawarah rakyat banyak, namanya Partai Murba. Partai apa? Murba. Pendirinya Tan Malaka almarhum, Haji Adan Malik, mantan wakil presiden Republik Indonesia Haji Adan Malik. Tambah satu lagi adalah Haji Khairus Saleh yang menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok untuk membuat teks proklamasi. Khairus Saleh itu di penjara Bung Karno. Haji Muhammad Nasir di penjara Bung Karno. Buya Hamka dipenjarakan Bung Karno. Sampai Buya Hamka pernah minum kencing karena nggak dapat minum di penjara. Saya tahu karena yang mengazankan saya Buya Bakhtiar, tinggal di rumah bapak saya selama 3 tahun. Itu saudara seperguruan Buya Hamka, hafiz Quran 30 juz. Dia yang cerita. Khairus Saleh di penjara, ulama-ulama Isa Ansori di penjara di Medan, Ghazali Hasan di penjara, ulama-ulama di penjara tuh. Tahun 60. Tahun 64 Bung Karno membubarkan Partai Murba. Jadi Murba Tan Malaka punya itu dibubarkan Bung Karno tahun 64. 65 kaum PKI memberontak. 1965 PKI memberontak. 30 September. Kalian kemarin pasang bendera setengah tiang nggak? Lupa kalian? 30 September pasang bendera setengah tiang. Walau presiden nggak menyuruh, tak peduli kita. Ini kan nggak lama lagi presiden ini. Sampai April saja. Betul? Kita tetap harus pasang bendera setengah tiang karena 30 September pemberontakan PKI. Betul? 1 Oktober mulai ditumpas. Yang menumpas Pak Harto.
Karena Jenderal Nasution korban, kakinya tertembak, anaknya terbunuh, adik Irma Suryani Nasution, sehingga Jenderal Nasution sembunyi. Yang lain jenderal mati semua. Yang mayor jenderal tentara waktu itu Pak Harto, Pangkostrat, Panglima Komando Cadangan Strategis. Pak Harto nggak punya pasukan karena Pangkostrat nggak punya pasukan, pasukannya di Kodam-Kodam. Pak Harto minta tolong sama Sarwoedi, RPK, sekarang Kopassus, Kolonel Sarwoedi Wibowo, mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Ada 3 regu, sekarang 4 regu. Dulu 3 regu aja, 3 peleton. Bergerak ini, dihajar tuh PKI sedang kumpul di Halim Perdana Kusuma. Pemuda rakyat Gerwani kumpul situ. Mau membuat angkatan kelima. Angkatan itu kan 4 waktu itu, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, polisi. Kepolisian. Mereka membuat angkatan kelima, petani tapi dikasih senjata. Seniman Rusia sudah datang ke Jakarta di Tugu Tani, bikin Tugu Tani, namanya Tugu Tani, petani, pakai baju petani tapi tidak memikul pacul, tidak memikul cangkol, tapi memikul senapang. Masih ada sampai sekarang itu, Tugu Petani. Untung keburu ditumpas oleh Pak Harto. Kamboja, Pol Pot seorang guru membentuk angkatan kelima, namanya pasukan Khmer Merah. Berhasil membunuh 3 juta orang Kamboja. Dan saya sudah ke Kamboja zaman itu. Bayangkan jahatnya komunis itu. Muka culun, mukanya Pol Pot tuh mukanya culun. Tapi membunuh 3 juta orang. 700.000 diantaranya suku Champa, 100% Islam. Dibunuh oleh Pol Pot. Ya main-main. Untunglah Pak Harto cepat membasmi PKI sehingga angkatan kelima tidak jadi dibangun. Senjata udah masuk. Pasukan Kodam yang mau membela Pak Harto cuma 1 yang dipercaya, yaitu Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Pimpinannya Mayor Jenderal HR Darsono. Belakangan beliau mendirikan ASEAN, Southeast Asian Nation, ASEAN, Persatuan Negara-Negara ASEAN. Itu yang mendirikannya HR Darsono, Mayor Jenderal HR Darsono. Bersihlah, dihajar di komunis. Bung Karno menolak membubarkan PKI. Nggak mau Bung Karno. Tidak mau Bung Karno membubarkan PKI. Kata Pak Harto, ini saya dengar langsung, Bung Karno malu membubarkan PKI karena Bung Karno sudah sempat pidato di PBB, nasionalis, agama dan komunis bersatu di meja makan Bung Karno. Kalau dibubarkan kan malu Bung Karno. Masumi mau Bung Karno membubarkan. Murba, Partai Musyawarah Rakyat banyak, Bung Karno mau membubarkannya. Tapi PKI Bung Karno nggak mau membubarkan. Sampailah Oktober 1966. Jadi udah hampir setahun ya. 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1966. Setahun. PKI tidak dibubarkan. Diadakanlah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Di situ pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang berjudul Nawak Sara ditolak. Ditolak. Bung Karno presiden seumur hidup, tapi pertanggungjawabannya ditolak. Bung Karno memperbaiki pidatonya kembali, dibacakan lagi depan MPRS, ditolak. Menurut aturan, kalau 2 kali pertanggungjawaban presiden ditolak, presidennya harus berhenti. Habibie kena. Presiden Habibie kena. 1999 itu Habibie 1999 beliau membacakan pertanggungjawabannya, ditolak oleh DPR MPR. Kecuali Golkar menerima dengan catatan, nggak menerima juga Golkar waktu itu. Padahal dia ketua pembina Golkar. Diperbaiki oleh Habibie, dipidatokan lagi, ditolak. Akhirnya Presiden Habibie harus jatuh. Dan diadakan pemilu 1999, memilih presiden baru. Presiden Habibie tidak boleh mencalon karena sudah kalah dalam pidato pertanggungjawaban, nggak boleh. Sama dengan Bung Karno. Nasib Bung Karno dengan nasib Presiden Habibie sama. Sama-sama pertanggungjawabannya ditolak di sidang MPR. Diturunkanlah Presiden Soekarno jadi presiden. Diangkatlah Presiden Soeharto jadi presiden. Pak Harto nggak mau. Ini penting anak muda nih.
Sebab sekarang dituduh Pak Harto itu mengkudeta Bung Karno. Betul? Tidak pernah Pak Harto mengkudeta. Pak Harto itu orang Jawa, tahu? Orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Menghormat yang tua, menyimpan aib orang-orang yang senior. Orang Jawa nggak berani. Pak Harto tidak pernah memberontak lawan Bung Karno. Sekarang diisu-isukan Bung Karno diberontai oleh Pak Harto. Penipu besar. Bung Karno jatuh dari presiden, kursi kepresidenan karena ditolak pertanggungjawabannya oleh MPRS. Bung Karno diberontaki oleh Pak Harto. Ketika Pak Harto diangkat jadi presiden 1966, Pak Harto menolak. Saya tidak mau jadi presiden dan saya tidak mempersiapkan diri jadi presiden Republik Indonesia. Pangkatnya waktu itu Letnan Jenderal. Akhirnya MPRS mengangkat Pak Harto sebagai pejabat presiden Republik Indonesia. Jadi bukan sebagai presiden. Kalian catat ini, ini direkam nih. Pak Harto diangkat jadi pelaksana bukan jadi presiden. Pejabat presiden Republik Indonesia, Letnan Jenderal Soeharto. Sampai pemilu pertama zaman Orde Baru dilaksanakan. Pak Harto jadi pejabat presiden miskin, utang yang dibuat Orde Lama itu 90 miliar dolar, Pak. Pembangunan nggak ada, pabrik cuman Cilegon aja mungkin satu. Yang lain nggak ada. Jakarta aja yang di aspal tuh dari Gelora Senayan Jakarta sampai Istana Negara aja, cuma segitu aja, 5 km pun nggak sampai. Yang lain tanah semua. Apalagi Sumatera, harimau masih kawin di sini.